Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Tentunya juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni. Bab 31. Aku siapa? Pengacara Nijam dan Pak Abimayu langsung menemui perawat yang berusaha menggagalkan operasi yang Diana jalankan. Yang semakin membuat Pak Abimayu marah, insiden itu melukai Diana. Perawat itu memanen kemarahan semua tim yang membantu jalannya operasi. Sumpah serapah, beberapa dokter pun terus tertuju padanya. Malu, takut, cemas bercampur jadi satu. Quincy terus menunduk, menerima semprotan kemarahan semua orang yang ada dalam ruangan. Nijam pamit pada Pak Abi setelah urusannya dengan Pak Abimayu selesai. Nijam belum puas, walau sudah memberi gertakan untuk perawat yang bernama Quincy. Tapi saat ini Diana yang paling pengen. Nijam sedari tadi terus memikirkan keadaan Diana. Pengacara Nijam berniat kembali menemui Diana di ruangannya untuk memastikan keadaannya. Saat melintasi lorong, dia melihat seorang wanita berdiri di depan lift mengenakan jaket lengan panjang. Bahkan lengan itu menutupi sampai ujung jari tangannya, membuat perhatian Nijam tertuju pada sosok itu. Dia mendekati wanita itu. Perasaannya mengatakan itu adalah Diana. Benar saja pilingnya. Itu adalah Diana. Diana, panggilnya. Seketika Diana menoleh ke arahnya. Melihat wajah Diana yang begitu pucat, Nijam tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Diana, lukamu sudah dirawat dengan benar. Diana menggelengkan kepalanya. Ayo kita obati dulu lukamu. Walau hanya dengan sebelah tangan, Diana dengan cepat mengetikkan kata pada layar handphonenya. Tidak usah, aku tidak membutuhkan perawatan yang untuk lukaku. Yang kubutuhkan saat ini hanya istirahat. Aku sangat mengantuk dan ingin sekali tidur. Tapi ting, saat yang sama pintu lift terbuka. Tanpa menunggu izin Nijam, Diana langsung masuk ke dalam lift. Diana, lukamu sangat dalam. Obati dulu, itu tidak memakan waktu lama. Pintu lift itu sudah tertutup. Diana, Nijam hanya bisa mengeluh melihat Diana yang tidak memperhatikan luka yang menderanya. Kotak besi yang bertugas mengantarkan penumpangnya naik dan turun di gedung itu akhirnya sampai pada lantai paling bawah. Diana segera menunggu taksi yang sebelumnya dia pesan. Dia meminta supir taksi untuk menjemputnya di basement rumah sakit. Langkah kaki Diana terhenti saat melihat perawat yang berusaha mengacaukan operasinya sebelumnya. Perawat itu pula membuat telapak tangannya terluka. Mata perawat itu menatapnya dengan sorot mata kemarahan yang teramat. Kenapa kau melaporkanku pada Pak Abimayu? Ternyata perawat itu juga mengenali Diana. Apakah kebiasaanmu hanya bisa berlindung di bawah ketek kepala rumah sakit? Diana memasukkan handphonenya ke dalam tas dan melepaskan tasnya perlahan ke sisinya. Kalau dendam padaku, selesaikan denganku, bukan meminta perlindungan pada orang lain. Perawat itu mengeluarkan pisau dari balik punggungnya. Dia melangkah begitu cepat mendekati Diana. Sep. Mata pisau itu meleset ke arah Diana. Dengan gesit, Diana menghindari serangan perawat tersebut. Perawat itu tidak berhenti. Dia tetap berusaha menyerang Diana. Mata Diana tertuju pada kamera CCTV yang ada di basement. Seketika Diana menghadang sebetan pisau tajam itu dengan tangannya yang satunya. Sut, mata senjata tajam yang perawat itu layangkan menggores permukaan kulit telapak tangan Diana. Hingga tangan yang satunya juga terluka. Seringai kemenangan menghiasi wajah perawat itu karena berhasil melukai Diana. Semangatnya semakin berkibar dan kembali berusaha keras menyerang Diana lebih beringas lagi. Walau dengan tangan kosong yang terluka, Diana membalas serangan perawat itu. Buk, buk, bruk. Tubuh perawat itu terpental beberapa meter dari posisinya semula. Dia tetap berusaha bangkit dan kembali menyerang Diana. Tetap saja akhirnya dia kembali terkapar di lantai.
Hanya dengan ayunan tangan kosong, perawat itu tersungkur lagi ke lantai basement. Pisau yang dia gunakan untuk menyerang Diana juga terlempar begitu saja. Diana duduk di atas tubuh perawat yang sudah tidak berdaya karena serangan balasan darinya. Sampaikan pesanku pada tuanmu, jangan bermain-main denganku. Juga katakan padanya untuk berhati-hati. Jika tidak, maka akibatnya di luar batas yang dia bayangkan. Tangan perawat itu berusaha mencapai pisau yang tergeletak tidak jauh darinya. Saat tangannya berhasil mencapai pisau itu, dia ingin menusukkan pisau itu pada lawannya. Namun, puk, krek, suara pukulan sangat jelas terdengar saat yang sama. Terang pisau yang perawat itu pegang terlempar lagi. Jegitan perawat itu menggema di basement tempat mereka berduel. Diana bangkit, dia meraih tasnya dan segera pergi begitu saja meninggalkan perawat yang berusaha menyerangnya. Walau kini kedua tangannya kembali meneteskan darah segar, Diana melupakan lukanya. Dia terus melangkah keluar dari basement. Sebuah mobil melintas di sampingnya. Tiba-tiba mobil itu berhenti di depan Diana. Diana tidak peduli, dia terus meneruskan langkahnya. Diana, penumpang dalam mobil itu memanggil namanya. Perlahan kaca mobil bagian depan turun membuat Diana menoleh ke dalam mobil. Di dalam mobil ada Yuda. Diana, kenapa kamu bisa berada di sini? Tanya Yuda. Kaca jendela mobil bagian belakang juga perlahan terbuka. Terlihat wajah Ipan. Kala kaca itu turun sempurna, Ipan terlihat mengendus. Dia mencium bau darah segar dari arah Diana. Ipan merasa ada yang tidak beres. Diana masuk, ditanya. Diana tidak ingin berdebat dengan Ipan. Saat ini dia sangat lemas dan sangat lelah. Tanpa protes apapun lagi, dia langsung masuk dari sisi pintu mobil yang lain. Perlahan mobil yang dikemudikan supir itu melaju meninggalkan basement. Yuda menunduk, mendengar penjelasan dokter apa yang membuat neneknya drop bukan karena perbuatan seseorang, tapi murni karena penyakit yang dia derita. Neneknya. Yuda tetap setia menunduk. Diana, maafkan aku. Setelah mendengar semua keterangan dokter, kritis nenekku tidak ada kaitannya denganmu. Maafkan aku dan ibuku. Diana sesal. Sesal Yuda. Ipan tidak menyimak permintaan Yuda. Dia fokus pada Diana. Coba kulihat tanganmu. Diana memperlihatkan kedua telapak tangannya pada Ipan. Ipan sangat kesal melihat luka pada kedua telapak tangan Diana. Apalagi luka pada tangan kirinya. Terlihat luka itu sangat dalam. Pakai OGD, titah Ipan. Mobil itu saat keluar dari basement langsung menuju ke OGD, rumah sakit itu. Diana, kamu ikut aku. Yuda, kamu pulang duluan. Yuda bingung kenapa Ipan dan Diana ingin turun di depan OGD. Dia pun menoleh ke arah kursi belakang. Kedua matanya disambut luka yang ada di kedua telapak tangan Diana. Luka itu menjawab pertanyaan yang belum dilontarkan. Tanpa pamit pada Yuda, Ipan dan Diana turun dari mobil. Keduanya berjalan menuju OGD, sedang Yuda pulang bersama supirnya. Di OGD, Diana mendapat penanganan untuk lukanya, sedang Ipan menunggunya di luar. Wajahnya sangat gusar. Dia merogoh handphonenya yang tersimpan di balik saku bagian dalam jasnya. Halo Febrian, tolong kamu cek CCTV rumah sakit bagian basement. Ada insiden yang cukup serius yang barusan terjadi di sana. Dan aku butuh rekaman itu untuk menyelesaikan semuanya. Baik Tuan Ipan, kami akan segera memeriksanya untuk Anda. Saat yang sama, luka Diana sudah selesai diobati. Kini kedua telapak tangan Diana berbalut perban. Saat Ipan menyudahi panggilan teleponnya, dia baru keluar dari ruang penanganannya. Dia berjalan mendekati Ipan sambil mengetikkan kata pada layar handphonenya. Biaya pengobatanku sudah kubayar, sudah, sahut Ipan. Diana kembali mengetik, berapa biayanya? Ipan menatap Diana dengan tatapan yang sulit diartikan. Keadaan seperti ini, Diana memikirkan berapa biaya pengobatan luka di UGD. Diana kembali mengetik, jangan berpikir yang bukan-bukan, aku hanya ingin membayarnya, aku tidak ingin berhutang padamu. Astaga, saat sampai di rumah semua aku ganti. Ipan membuang napasnya begitu kasar. Diana sudah berjalan keluar dari OGD, sedang Ipan masih tidak percaya dengan pertanyaan Diana sebelumnya. Matanya memandangi punggung Diana yang semakin menjauh. Ya Tuhan, apa dia tidak mengenal siapa aku? Ipan memegangi dahinya. Biaya yang besar saja dia tidak permasalahkan. Gadis itu malah ingin membayar seakan dirinya orang yang tidak sanggup menanggung pengobatan Diana. Bersambung. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan tentunya juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya.
agar dapat pemberitahuan dari admin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.